Memento Mori and Meaningful Life, memaknai kematian sebagai motivasi terbesar dalam hidup. Beberapa kali dalam kehidupan kita, mungkin kita sering melihat kata-kata ini ketika kita berada di rumah duka. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan beberapa di antara kita mungkin juga berpikir, suatu hari nanti, mungkinkah saya akan mencapai tujuan itu? Tapi saat saya sampai ke sana, benarkah saya sudah memenangkan garis finish? Dalam momen kematian, perpisahan yang menyedihkan dari kematian, justru ketika kita merasa akan selalu merindukan, tanpa kita tahu kapan akan bertemu lagi. Memento Mori adalah praktik refleksi tentang kefanaan, yang berarti bahwa waktu kita di dunia ini terbatas dan suatu hari nanti kita tidak akan ada lagi. Memento Mori menjadi cara berpikir yang menginspirasi dan membangkitkan semangat tentang bagaimana menjalani hidup. Teknik untuk menciptakan prioritas, makna, perspektif, dan urgensi. Penerimaan atas kematian menentukan apa yang akan kita lakukan, kita katakan, dan kita pikirkan. Kefanaan hidup membantu lebih fokus pada apa yang penting dan tidak mengisi pikiran dengan kekhawatiran, sehingga kita akan lebih banyak melakukan selective attention terhadap apa yang akan kita pilih dalam kehidupan ini. Marcus Aurelius berkata, bukan kematian yang harus ditakuti seseorang, tetapi dia harus takut justru karena tidak pernah memulai hidup. Inilah arti yang tepat dari bagaimana kita bisa menerima situasi dan kemudian bisa bertumbuh. Ketika kita menghargai hidup kita akan memilih tindakan dan reaksi dengan hati-hati. Kita akan mencari kebijaksanaan untuk menemukan kedamaian, ketenangan, dan makna di tengah kekacauan di sekitar kita. Hidup akan bermakna ketika mindset kita selalu mencari pertumbuhan dan tujuan yang mendasari panggilan hidup kita. Mengapa aku melakukan ini? Mengapa aku ingin melakukan ini? Apa yang ingin aku lakukan? Kehidupan yang bermakna adalah ketika kita merasa terlibat, terhubung dengan tujuan, dan mampu menghubungkan bakat dan hasrat dengan nilai tertinggi kita. Jika hidup kita tidak memiliki makna, maka akan sulit untuk menarik diri dari tempat tidur di pagi hari, karena tidak ada yang dapat kita lakukan di hari kita. Ada salah satu konsep yang menarik di Jepang, Ikigai, a reason for being. Ikigai merupakan konsep yang ada di Jepang yang mengacu pada sesuatu yang memberi seseorang tujuan, alasan untuk hidup. Di dalam Ikigai ada 4 komponen penting. What you love, what you are good at, what you can be paid for, what the world needs. Ini bicara tentang passion, mission, profession, dan vocation. Di dalam Ikigai, konsep meaning dari a reason for being itu akan terpenuhi ketika 4 lingkaran, 4 komponen itu saling bersinggungan. Namun jika tidak, maka kemungkinan kita akan merasa puas terhadap hidup kita, terhadap apa yang kita jalani, namun kita merasa bahwa tidak ada dampak yang positif bagi dunia. Bisa jadi kita mengalami rasa penuh, tapi ternyata ada yang kurang karena kita tidak memperoleh bayaran ataupun reward dari apa yang kita lakukan. Terkadang mungkin kita merasa excited, tapi kita merasa ada hal yang tidak pasti dalam kehidupan kita. Atau bisa jadi kita juga cukup merasa nyaman, tapi merasa ada yang kosong. Connect with others itu akhirnya membuat kita merasa dimiliki oleh orang lain yang akan membantu kita sampai pada tahap aktualisasi diri dan juga transcendent. Namun, ketika seseorang itu sudah connect with others, merasakan aktualisasi diri dan juga transcendence, apakah sudah pasti
mereka mengalami hidup yang bermakna. Masalah atau keadaan sulit pada satu titik dalam kehidupan seseorang itu ternyata dapat menyebabkan mereka terpaku pada serangkaian kebutuhan tertentu. Dan ini dapat mempengaruhi kebahagiaan mereka di masa depan. Konsep ini dipaparkan oleh Maslow dalam hierarchical needs. Orang hanya akan fokus pada kebutuhan pertumbuhan setelah kebutuhan kekurangannya terpenuhi atau terpuaskan. Jadi ada 7 hierarki kebutuhan manusia yang dipaparkan oleh Maslow, yaitu dari physiological needs, safety needs, social or belonging needs, esteem needs, cognitive needs, aesthetic needs, aktualisasi diri, dan juga transendensi. Banyak orang diberi panggilan untuk mencari keseimbangan hidup, aktualisasi diri, dan juga hidup yang bermakna. Tapi ternyata hanya sedikit yang akhirnya terpilih. Mengusahakan hidup yang bermakna adalah bagian dari wujud syukur kita. Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup yang bermakna adalah journey dan refleksi pribadi. Perlu menjadi pribadi yang autentik adalah pribadi yang selaras dengan perasaannya agar bisa menikmati proses dan jangan jadikan sebagai target. Sehingga jangan pernah kecewa terhadap hasil yang tidak kita peroleh karena pekerjaan yang tidak kita lakukan. Jika ada yang membuat tidak bahagia dan kita punya kekuatan untuk mengubah, ubahlah. Jika tidak mampu dan tidak ingin, terimalah. Jika tidak melakukan dua-duanya, kita sedang menyanyiakan hidup dan membangun istana ketidakbahagiaan kita. Karena momentum mori dan meaningful life adalah sebuah pilihan.